Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ratna Utaminingrum SPD, mahasiswa PPG PAI tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Dengan NIM 25404110678. Pada hari ini Senin 6 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 4 Banguntapan di kelas 8C dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku sekalian, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia, kita mulai dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Ulma. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Cukup? Bu Uta persilahkan duduk kembali. Baik, hari ini jika Bu Uta perhatikan, ya ada beberapa teman kita yang tidak hadir. Coba dari sebelah sini yang tidak hadir siapa Mas? Semuanya ada ya? Ya, dari yang sebelah sini Albi, kemudian Dava, ya. Untuk yang sebelah sini yang tidak hadir siapa? Elga, Kansa. Oke. Kira-kira tidak hadir karena apa ya? Ada yang tahu? Sakit. Oh, karena sakit. Oke, ya kita doakan semoga yang pada hari ini sakit lekas diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, jika kita lihat kondisi kelas kita pada hari ini sudah rapi ya. Masih adakah sampah di sekitar tempat duduk kalian? Sesuai dengan kesepakatan awal kita sebelum pembelajaran ya, bahwasanya apa? Kelas harus dalam keadaan yang bersih dan rapi. Oke, baik anak-anak. Berarti hari ini anak-anak Bu Uta perhatikan sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang lebih lanjut, Bu Uta ingin menanyakan kepada anak-anak semua, kira-kira pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa sih nak? Toleransi. Siapa yang bisa menjawab apa itu toleransi? Oke, boleh Mbak Ulma? Oke, sikap saling menghormati dan menghargai antar perbedaan. Betul apa salah ya teman-teman? Betul. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Ulma. Mbak Ulma boleh maju ke depan. Kita punya hadiah, diterima ya. Oke, sama-sama. Nah, kemarin ya kita sudah mempelajari tentang sikap toleransi. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, sebagai umat muslim, nah, apa kitab yang dijadikan pedoman hidup kita? Al-Quran. Pintar sekali, Al-Quran. Baik, selanjutnya hari ini kita akan membacakan ya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini.
Yang pertama adalah ya, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu tentang sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Qur'an setiap hari. Baik. Nah, jadi pada hari ini ya, nanti kita akan bersama-sama ya memecahkan masalah terkait iman kepada kitab-kitab Allah melalui diskusi kelompok. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita sekali lagi ya tepuk semangat biar semangat semua ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat? Sudah. Kalau kurang semangat nanti kita sambil berdiri. Ya, kayaknya ini sudah melek semua ya. Pada pertemuan sebelumnya ya, Bu Uta sudah melakukan asesmen diagnostik awal terkait kemampuan kalian. Untuk itu Bu Uta akan mengelompokkan kalian sesuai dengan hasil asesmen kemarin. Setelah ini, silahkan anak-anakku semua untuk berkelompok. Yang kemarin mendapat kelompok 1 silahkan berkumpul di sebelah paling utara. Nah, yang mendapat kelompok 2 di sebelahnya, kemudian kelompok 3 di sebelahnya, dan kelompok 4 selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi, Bu Uta akan menyajikan suatu permasalahan. Yang pertama yaitu pada era digital ya. Era digital pada saat ini banyak tersebar tentang informasi agama yang tidak jelas sumbernya. Nah, bagaimana cara kita bisa membedakan kebenaran informasi tersebut ya, dan bisa membedakan bahwasanya informasi tersebut berasal dari kitab suci ataupun hanya karangan manusia. Siapa yang bisa memberi pendapat atau mungkin menjawab dari pertanyaan tersebut? Silahkan Ananda Tifah, boleh dijawab. Kita bisa membedakan ajaran sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ajaran yang selalu mengajarkan kebaikan dan tauhid. Oke, baik anak-anak, kita ingat ya bahwasanya Rasulullah SAW ya tidak meninggalkan warisan apapun terhadap umatnya kecuali 2 hal, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Selama kita masih berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita tidak akan tersesat dari jalan Allah. Ya, seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya anak-anak akan Bu Uta bagi LKPD. Nah, masing-masing anak-anak akan Bu Uta sajikan masalah. Kalian diminta mencari solusi dari permasalahan yang terdapat dalam LKPD ini. Gitu ya. Oke, silakan dibaca dulu ya anak-anak petunjuknya. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, kemudian apa yang harus kalian cari ya solusinya. Nah, kemudian nanti ada hikmah yang dipetik dari permasalahan tersebut. Ya, silakan anak-anakku semua mendiskusikan permasalahan tersebut dan mencari solusinya. Oke, silakan saling berdiskusi ya. Mungkin Mas Aisar bisa memberi solusi. Nah, terkait masalahnya. Oh ya, untuk diskusi ini Bu Uta kasih waktu 10 menit ya. Untuk kelompok 4 ada masalah? Tidak. Ya, silakan langsung dituliskan terkait solusinya. Ini yang jadi sekretaris siapa? Oh ya. Ya, silakan disampaikan Mas hasil pemikirannya ya. Anak-anak semua ya, bisa kita lihat kira-kira ini adalah gambar apa ya? Orang yang mengaji. Oke. Baik. Nah, anak-anak semua, kita sebagai umat muslim ya meyakini bahwa kita memiliki kitab ya atau pedoman hidup, yaitu kitab suci Al-Quran. Oke, yang sudah membaca ya ataupun sudah mengkaji Al-Quran setiap hari ada walaupun 1 ayat? Belum? Waduh, ya berarti ini anak-anak ya masih perlu ya memahami tentang meyakini kitab-kitab Allah. Nah, coba anak-anak lihat ya. Nah, apa sih iman atau
pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, ya, meyakini terhadap kitab-kitab Allah berarti kita mempercayai, membenarkan bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada manusia melalui siapa? Rasul, pinter banget, melalui Rasul, ya. Nah, dari situlah ya yang nanti akan menuntun ya kehidupan kita sehingga kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Oke, baik, dari materi yang tadi sudah kita bahas anak-anak, yang terpenting adalah mengimani kitab-kitab Allah itu hukumnya wajib. Baik anak-anak, setelah ini kita akan melihat hasil diskusi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Oke, kalau Bu Ta lihat ini yang sudah siap untuk kelompok 1 untuk maju ke depan yang akan mewakili presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang akan terjadi jika kita hidup tanpa adanya petunjuk dari kitab Allah? Jika kita hidup tanpa petunjuk dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia akan tersesat dan tidak tahu yang mana benar dan salah. Hidup menjadi tidak searah, mudah berbuat dosa, dan menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan, ada yang mau menanggapi boleh. Ada atau tidak teman-teman? Tidak. Oke, baik, kalau tidak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah kita perlu mengimani kitab-kitab Allah selain Al-Quran? Ya, kita wajib mengimani semua kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Namun Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, sehingga menjadi pedoman utama umat Islam. Oke, ada yang mungkin mau bertanya dengan kelompok 2? Tidak ada. Oke, kalian anak-anak tadi ya kalian sudah menyimpulkan hasil diskusi dengan baik dan juga dapat mengulas ya dengan rinci dan tepat. Nah, saat ini ya kita akan melihat hasil ya evaluasi dari pemahaman kalian terkait materi iman terhadap kitab-kitab Allah. Oke? Tapi sebelumnya ya silahkan untuk dari kelompok 1 ya tadi kesimpulannya yaitu tentang apa anak-anak? Mengimani kitab-kitab Allah. Agar apa toh? Agar tidak tersesat. Nah, kalau untuk kelompok 2 tadi tentang apa anak-anak? Mengimani kitab-kitab Allah agar meningkatkan ketakwaan. Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan buat anak-anak semua. Oke, biar lebih tertata evaluasinya, silahkan anak-anak semua kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, anak-anak yang sudah siap, silahkan disiapkan alat tulisnya berupa buku tulis dan juga pulpen untuk menjawab asesmen pada siang hari ini. Sudah siap ya semuanya? Ya, silakan diperhatikan soal yang ada di layar. Oke, soal yang pertama, apa tujuan utama dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Silahkan dijawab. Oke, waktunya tinggal 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Musa? Baik anak-anak, setelah ini silakan dikumpulkan LKPD tadi dan juga hasil pekerjaan kalian yang sudah dikerjakan barusan. Silakan dikumpulkan di depan. Baik anak-anak semua ya.
Setelah tadi ya kita mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir ya, anak-anakku, yang perlu kita ketahui yang pertama, mengimani terhadap kitab-kitab Allah termasuk wujud dari keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah. Kemudian agar kita ya tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini ya, maka kita harus berpedoman atau berpegangan hidup terhadap kitab-kitab Allah ya. Jangan lupa anak-anakku di rumah ya yang masih banyak nyekrol HP atau bermain gadget daripada membaca Al-Quran, kalian mulai sekarang ya bangun kesadaran dalam diri untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan rajin membaca Al-Quran. Oke, nanti akan Bu Uta infokan di grup ya terkait anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM ya. Untuk PAI itu KKM-nya adalah 70. Maka yang nilainya di bawah 70 nanti mengikuti perbaikan. Dan anak-anakku semua yang nilainya di atas 70 maka besok akan mengikuti pengayaan. Oke? Sudah jelas semuanya? Sudah. Setelah ini ya Bu Uta ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Coba Bu Uta minta yang mengungkapkan Mbak Mahsya. Seru. Oke. Selain seru ada lagi? Oh, senang. Oh, seru dan senang, dua kata ya. Oke. Coba dari yang sudah mulai mengantuk. Coba Mas Vano, bagaimana perasaannya mengikuti kegiatan pada siang hari ini? Sangat senang. Selain itu ada lagi? Mungkin merasa pusing atau merasa Oke, merasa senang ya. Setelah kalian mengetahui bahwasanya ya mengimani kitab-kitab Allah itu wajib. Nah, apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Nah, yang pertama, yang bagi yang belum rajin membaca Al-Quran berarti mulai dari sekarang harus semakin rajin membaca Al-Quran. Yang masih Iqra ya tingkatkan lagi semangatnya untuk belajar memahami dan membaca Al-Quran. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita masih mempelajari terkait keimanan terhadap kitab-kitab Allah yang nanti kita akan buat dalam bentuk infografis agar anak-anak lebih memahami terkait materi iman terhadap kitab-kitab Allah. Baik anak-anak semua, terima kasih untuk partisipasi dan keaktifannya pada siang hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan keadaan sehat dan bahagia. Oke, jangan lupa ya setelah mengikuti pembelajaran tadi kita sudah mulai berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekian anak-anak semua. Apabila ada salah dan hilaf dari Bu Uta mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bu Uta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.